Black Rock Shooter Tokoi kita no Kikoe de Masukawe. Siapa yang nggak tahu Black Rock Shooter? Kayak anak zaman sekarang lumayan banyak yang nggak tahu sih. Walaupun sebenarnya kemarin ini sempat ada anime yang keduanya lah pada dasarnya. Sebenarnya nggak nyambung sama anime pertamanya, cuman dibikin yang baru, Black Rock Shooter Downfall. Walaupun menurut gue pribadi kurang bagus lah, jauh dibandingin dengan Black Rock Shooter yang pertama. Nah ini figur kita kali ini yang segede gaban ini itu figur Black Rock Shooter anniversary 10 tahun. Jadi ini figur spesial. Ukuran figurnya itu mencapai 40 cm tingginya ya. Kalau gua nggak salah nih waktu itu. Nah ini gua PO di Kyo. Kalian kalau pengen kalian coba aja kunjungin www.kyo.id itu ya. Kalau kalian nggak tahu, gue ini memang benar-benar suka banget sama Black Rock Shooter. Jadi semua scale figurnya dia, gue punya. Ya. Bahkan bukan cuma scale figure doang, gue ada Figmanya, ada Nendonya. Nah ini dusnya dia panjang ke atas tinggi ya. Ini masih dibungkus sama wrapping. Kita buka dulu. Nah, dia keluar. Ini dia dusnya ya, Black Rock Shooter Inexhaustible version. Jadi ini yang anniversary 10 tahunnya ya. Ini figurnya epic sih. Tuh lihat, segede gini, tinggi. Jadi di bawahnya itu ada cannonnya. Dan ini ada Black Rock Shooter. Dan ini cannonnya ini bisa nyala coy. Jadi bisa ada lampu sorotnya. Nah, ini kalau gue nggak salah beli harganya sekitar 3 jutaan. Ini kalau kalian pengen, sekali gue bilang tadi kunjungi www tadi, tapi gue nggak tahu ini masih ada di stok atau enggak nih ya. Yang pertamanya itu tentang anak sekolahan ya, yang punya kepribadian lainnya gitu, bergelut di dunia lain gitu lah. Pokoknya jelas lah emang. Animenya unik lah, kalian harus nonton sih. Tapi keren. Ini tuh maksudnya anime 3D tapi keren banget. Nah kalau yang pertama itu ada yang 3D-nya sama ada yang 2 dimensi anime kayak biasa. Tapi kalau di yang barunya itu semuanya 3D. Oh shit man. Gila. Oh ini kita dapet di bawahnya ada manual booknya ya. Ini dusnya udah kosong. Tapi ini dusnya juga bagus banget ya. Jadi di foil kayak gitu. Ini bagus lah, cakep banget. Nah, ini kita buka dulu. Ini ternyata dual layer. Wah, ini base nya. Base nya unik sih. Ini tapi kita harus baca manual book karena banyak banget partnya ya. Tapi kalau kalian yang nonton anime yang barunya ya, menurut gua oke lah. Cuman memang nggak sebagus anime yang pertamanya. Yang kedua itu tapi gua kurang suka sama si Black Rock Shooter karena apa? Dia nggak pakai jubah, cannonnya dia nggak bisa selalu keluar, jadi kurang keren lah. Sedangkan yang kedua itu gua lebih suka sama si Death Master ya. Itu lebih cakep sih kalau kata gue ya. Ini jadi manual booknya ya. Ini agak ribet, cuman kayaknya nggak sesusah kelihatannya sih ya. Demi figur epic yang keren, oke lah. Nah, kita simpan dulu. Kita mulai dari base-nya. Nah, tapi bagus dia ini walaupun figurnya gede, figurnya compact. Jadi dia itu dusnya itu gepeng ya, cuman tinggi aja. Wah, ini base-nya kelihatannya kayak apa sih? Cuma gini doang atasnya atau tidak. Jadi di atasnya ini kita pasangin ini nih. Jadi ada extensionnya lagi. Nah, jadi base-nya itu dia kayak gini. Bagian bawahnya tadi itu emang ada LED-nya ya. Kalau kalian lihat nih ada LED-nya. Ada di 2 titik di bagian sini sama bagian sini. Nanti ada LED buat nyorot deh gitu. Ini ada colokan-colokan ini buat kaki si cannonnya ya. Wah, gila sih. Dan ini di bagian bawah ada colokan kabel.
Tapi colokan kabelnya sayangnya ini masih pakai kabel yang micro USB ya, universal USB ya. Aneh, padahal zaman sekarang udah pakai USB-C harusnya ya. Kenapa ini masih pakai yang lama? Tapi ya it's okay lah. Kita dikasih kabelnya juga nih ya. Kasih kabel, lumayan bisa buat ngecas yang lain-lain juga. Ini kita dikasih kabel ya, kabel untuk isi kanannya. Sama ini ada dikasih kabel yang lebih kecil nih. Nah, ini kabel yang lebih ini metal coy. Jadi ini terbuat dari besi. Kalau yang ini dia karet ya. Ini agak karet gitu sih. Yang ini tapi dari besi dia. Dulu gue nonton Beres itu karena ya kalian tahu sendiri lagunya itu yang nyanyi itu Hatsune Miku dia. Saya kan di yang kedua itu lagunya itu diganti. Walaupun lagunya sama lah, keren juga. Tapi kalau kata gua tetap lebih bagus yang Hatsune Miku punya. Dan untungnya di episode terakhir lagunya muncul ya. Kalau nggak bete sih. Wow, ini cannon-nya. Ya, ini cannon-nya. Ini bagian part dari si cannon-nya. Dan ini, ini kristal tembakan si cannon-nya gitu nanti. Jadi si cannon-nya itu ngarah ke bawah, nembak bawah kayak gitu. Ini si kristalnya ini efek tembakannya. Ini keren banget sih. Clear. Ya, walaupun ini sebenarnya bukan resin, tapi ini clear banget. Bagus banget, tajam-tajamnya ini ya. Jadi kalian hati-hati jangan sampai kekait, takutnya dia soplak atau patah. Dan ini benar-benar mengkilap banget sih. Nah, ini covernya harus dibuka. Jadi dia ini ujung-ujungnya dikasih tip cover kayak gini biar nggak somplak, biar nggak patah. Jadi dikasih pelindung. Baik juga ya. Ini dikasih 3 kaki. Jadi dia kayak tripod gitu si kakinya ya. Bagian-bagiannya sebelah mana kita harus pastiin dulu nih. Jadi ini tuh ada bentuk-bentuknya. Sini ada bentuk-bentuknya, kita pasang dulu. Ini tapi bagus sih. Jadi si kaki-kakinya ini warnanya kayak apa ya? Kayak metal ya. Terus ada kayak shading kayak ada shading-shadingnya juga. Ada kayak bagian yang coretan-coretannya itu warna putih-putihnya itu ada yang lebih pudar, ada yang lebih ini. Ini keren banget sih. Dan detailnya oke banget sih ini. Nah, ini kayak gini. Jadi 3 tripod kayak gini ya. Ini nempelnya. Nah, ini di si base-nya ada 3 titik tripod, lalu di bagian tengahnya ini ada buat si cannon-nya. Nah, ini kayak gini. Oh gila sih, ini keren banget sih. Berikutnya setelah ini kepasang, kita pasang si kabel yang gede. Ini kabelnya terbuat dari karet. Kenapa? Karena ini harus ngelilit-ngelilit nih guys, lihat ya. Ini jadi harus masuk ke sini. Di bagian bawah itu ada pack-nya ya, 2 biji. Jadi tinggal diselipin. Nah, ini kayak gini. Lalu ini muter guys. Muterin kakinya nempel ke si cannon-nya nih. Nah, ini jadi kayak gini nih nempelnya nih. Wah, gila sih. Ini keren sih. Epic sih. Gila sih. Jadi ini kabelnya ngelilit-ngelilit. Ya, ini sesuai dengan artnya banget ya, sesuai dengan gambarnya. Jadi ini ngelilit-ngelilit, ada kabel gede kayak gini. Lalu setelah ini kita pasangin si Nah, ini kepalanya bisa dicabut. Dan pack-nya besi dia ya, si kepalanya ya. Biasanya kan pack kepala itu plastik. Kalau ini dia besi pack-nya ya. Ini tapi BRS ya. Mukanya poker face, mukanya dia itu tidak pernah berekspresi kecuali waktu dia berubah jadi insane rock shooter ya. Ini dia versi yang 10 tahun ya. Sebenarnya ini beda sama yang di game dan beda juga sama yang di animenya yang baru maupun yang lama. Jadi ini tuh versi baru gitulah, bener-bener beda banget. Dan ini ada sayapnya gitu di belakangnya. Ini keren ya kalau kalian lihat ya. Mukanya ini beres banget, matanya warna biru. Sayangnya matanya ini nggak ada efek api-apinya karena BRS itu ciri khasnya itu di matanya itu bisa ngeluarin api warna biru ya. Tapi di sini kayaknya seingat gua dia nggak dikasih pengganti mata yang matanya nyala. Ini dia pakai kucir 2 seperti biasa, sebelah lebih gede, agak mirip Miku, tapi warna hitam ya. Dia pakai jaket, jaketnya ini jubah yang biasa dia pakai. Agak sedikit beda lah, karena bagian belakangnya dia ini kebuka. Biasa bagian belakangnya itu jaketnya gitu ada logo bintang ya. Terus jubah ke belakang. Kalau ini enggak, dia bagian belakangnya bolong.
Jaketnya udah sobek-sobek kayak gitu, ceritanya kayaknya harus ada jubahnya tapi udah sobek-sobek. Bagian depannya juga ada kayak korsetnya gitu ya, ada kayak korsetnya gitu walaupun sobek-sobek. Perutnya dong, ada udelnya, bagus ya. Dia pakai celana pendek, pakai pants. Dalamnya juga ada, celana dalamnya kelihatan kayak tali-talinya juga kelihatan keluarnya. Ini bagus banget sih. Terus ini bagian depannya juga ada kayak resletingnya gitu ya. Di bagian tangannya sebelah kanan dia udah robot ya. Sebelah kiri dia tangannya masih tangan orang. Cakep. Sebelah kiri kayak ada tato warna hitamnya gitu dan ada bagian yang warna biru-biru kayak dijahit kayak gitu. Ini sepatunya juga keren banget. Ya, kakinya udah bukan kaki orang. Jadi bagian sepatunya itu udah kayak robot-robot. Ada ciri khasnya BRS, ada kayak sayapnya gitu ya di si kakinya. Ini bagian sini selalu ada. Nah ini si BRS-nya harus dipasangin sama ini nih. Nah ini satu kotak styrofoam, bukan styrofoam, nah ini busa ya. Ini isinya adalah sayapnya nih. Oh, ini bahaya sih. Ini hati-hati keluarinnya, takutnya patah. Ini kalau dikeluarin bakalan susah untuk masukin lagi sih. Dan ini pasang di si punggungnya kayak gini nih. Pakai dari besi, jadi amannya. Oh, ini ada sayap gitu, ya sayapnya tegak lurus, ukurannya beda-beda, dan ini keren banget sih. Jadi dia ini warnanya sesuai dengan si kanannya, agak-agak metal kayak gitu ya, di brush itu, brush iron kayak gitu. Terus sama seperti di si kanannya ada tulisan-tulisan warna putihnya yang udah agak-agak pudar-pudar kayak gitu ya, bagus banget. Terus bagian ujung-ujungnya ada yang warna biru-birunya gitu. Tujuannya kenapa ini pakai warna biru kayak gini? Tujuannya itu biar nanti kalau disorot pakai lampunya dia itu efeknya itu nyala guys. Jadi kesannya itu si biru-birunya ini kayak nyala. Ini bagus banget sih. Jadi bagian hitamnya itu nggak akan kelihatan nyala, sedangkan yang biru-birunya ini bakalan nyala banget. Dan ini tinggal dipasangin ke si base-nya. Ini pasanginnya susah sih karena ini pack bawahnya kecil banget nih, lihat. Pack bawahnya kecil banget dan ini tajam-tajam semua. Jadi harus hati-hati. Dan what the heck, gila sih. Hah? Dia nyangga tuh cuma itu doang, besi doang. Jadi penyangganya ya benar besi ini sama satu pack segede rambut di si bagian kaki bawahnya ini nih. Masuk nih si bagian kabel besinya ini harus benar-benar masuk dan harus benar-benar kejaga. Wah. Tapi gila sih, epic sih. Ini udah partnya cuma segini. Jadi sebenarnya partnya nggak gitu banyak sih ya. Nggak ribet juga masangnya ternyata. Jadi gampang lah masangnya. Cuman ini epic banget sih ya. Ini epic banget ya. Nah ini udah komplit. Terakhir ini USB ya. USB ini ada di kolong guys. Nah ini tinggal kita colokin, dia langsung nyala. Ini kalau lampunya lebih gelap harusnya lebih bagus sih. Ini berhubung lagi pagi-pagi, jadi cahayanya banyak ini ya. Oh my god, ini epic sekali men, cuy. Jadi ini bener tuh ya nyala. Jadi sebagian LED-nya nyorot ke si bagian ini nih, kristal-kristalnya ini, tembakannya, efek tembakannya jadi dia nyala. Dan LED yang ini dia itu nyinarin si bagian ini, sayapnya. Jadi bagian birunya dia terkesan lebih glow in the dark nih. Perbedaannya ya. Kalau ini gue cabut tuh, dia nggak nyala sama sekali. Oh ini dia jadi lebih glowing gitu lah. Nah ini kalau dibandingin sama versi yang anime version, jadi ini itu yang anime version ya, Blackrock Shooter-nya. Ini sama buatan Gosma Company juga. Nah kan kalau kalian perhatiin emang agak sedikit berbeda. Canon-nya terutama nih ya, beda banget. Ini udah Canon yang baru. Gak tahu ini kayak buatan sendiri dari art kayak gitu. Sedangkan Canon di anime-nya bentuknya tuh kayak gini, yang lama. Kalau Canon yang baru, menurut gua agak aneh lah. Kalau Canon yang baru ya, lebih bagusan Canon yang klasik ini kalau menurut gua. Bajunya nih beda juga nih. Bajunya kalau yang zaman dulu dia itu jubah yang tadi gua bilang dan ada logo bintang di belakangnya. Sedangkan di sini dia nggak ada jubahnya. Nah makanya gua bilang di anime yang paling baru BRS itu terkesan kurang keren karena dia nggak ada jubah belakang ini.
Kalau zaman dulu itu keren lah karakternya, berjubah, cewek, rambutnya panjang, dikucir dua, matanya bisa nyala dia. Nah ini nih ada efek api-api buat nyalain matanya. Sedangkan di sini dia nggak ada efek nyalain matanya sama sekali, api-apinya itu nggak ada ya. Cuma ini nih, jadi perbedaannya yang lama sama yang baru. Yang lama sama pendek, ini gue udah pakai dudukan meja juga tetap dia lebih pendek dibandingin dengan si BRS yang inexhaustible version ini nih. Gila sih, jauh banget ya. Cuma memang harganya pun beda lah. Ini harganya 3 jutaan, ini dulu harganya masih 1 sampai 2 jutaan doang. Jadi ya nggak bisa dibandingin lah, nggak bisa dibandingin. Ini versi zaman dulu, ini versi zaman sekarang. Problemnya ya figur kayak gini, segede gini, setinggi ini adalah ya kalian space-nya perlu tempat yang gede. Gak bisa masuk dalam lemari gue juga. Jadi ini pasti bakalan disimpan di luar bareng sama Hatsune Miku yang Love is War ya. Ya emang nasibmu di luar nak, karena tidak cukup ya space-nya ya. Oh itu mau kasih satu detail dari kalian ya. Kayak gitu aja review Black Rock Shooter Inexhaustible version kali ini guys. Ya ini waifu, bisa dibilang waifu kedua gua setelah Hatsune Miku. Karena zaman dulu gue suka Hatsune Miku, terus ternyata bertemu dengan BRS dan ternyata cakep banget. Dan zaman dulu itu gue ingat banget karakter aslinya itu namanya itu Mato ya, Kuroi Mato kalau gak salah. Nggak cakep sih sebenarnya. Cuma karakter BRS-nya, karakter dia di alternate universe dia cakep.
bagus nih, keren kayak gini nih ya. Dan gue gak ngerti kenapa zaman dulu gue demennya yang petan-petan kali ya. Karena ini mah ekstra petan ya sebenarnya ya. Jadi kalau kalian pengen beli ini, kalian tinggal langsung kunjungin di www.kyo.id itu ya. Masih ada ready stock setahu gue ya. Kalian langsung kunjungin www.kyo.id. Jangan lupa ada kode vouchernya YTRI bakal diskon 10% sampai 100.000 untuk barang-barang ready stock. Ada juga YTRI PO untuk barang-barang pre-order bakal dapat diskon 5% sampai 80.000. Kalau kalian pengen beli yang ini misalkan ya udah nggak ada, kalian bisa cobain unique request ya. Dibeliin langsung dari Jepang ke rumah kalian sama si Kyo. Ada kode voucher juga, request barang kalian dapat diskon 10% sampai 100.000. Lumayan tuh ya, kalian coba aja kunjungin www.kyo.id gitu ya. Nah ini jadi begitu aja review kita kali ini, Black Rock Shooter in Exhausted version 10th anniversary. Ini figur yang menurut gua oke banget untuk kalian koleksi ya. Ini wajib banget apalagi kalian penggemar Black Rock Shooter, apalagi kalian penggemar Hatsune Miku. Ini oke banget untuk kalian koleksi karena dari pokoknya cakep banget lah. Ini dari postur badannya, karakternya keren, dioramanya epic. Dibandingin yang ini, yang lama jauh banget sih, ini lebih epic. Walaupun memang size lebih kecil. Ini 1/8, ini 1/7 ya, jadi kesannya ini agak lebih cebol karakternya, cuman lebih gede karena dioramanya gede. Jadi ya memang kalau figur berdiorama gede otomatis pasti scale-nya mengecil karena biar cukup space juga lah pada dasarnya. Cuman oke lah, ini anime memang oke banget. Kalian yang belum nonton, gua rekomendasiin kalian nonton. Udah ya, terima kasih udah nonton video kali ini. Jangan lupa klik subscribe, jangan lupa klik like, dan supaya notifikasi setiap kali gua upload. Jangan lupa share kalian, seru-seruan, supaya ini channel ibu nomor 1 di Indonesia. Udah, thank you banget. See you later guys.